Siapa di sini yang kalau tiap makan di luar minumnya pesan es jeruk? Karena berpikir minuman jeruk ini sehat, kaya vitamin C, tinggi serat, enak lagi. Tapi kenyataannya ternyata tidak sesimpel itu. Karena kalau kamu salah minum es jeruk, ini juga bisa menyebabkan masalah kesehatan, lonjakan gula darah, kemudian asam urat, kolesterol, bahkan sampai diabetes. Kok bisa gitu? Saya akan bahas setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesehatan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas soal suatu minuman yang menjadi favorit banyak orang, terutama ya orang-orang di Indonesia. Mulai dari yang namanya minuman es jeruk yang seger banget tuh rasanya. Kemudian ada juga yang berpikir mungkin jeruk hangat lebih sehat ya, karena bisa melegakan tenggorokan, kayak vitamin C dan macam-macam lah klaimnya itu. Nah, tapi di sini saya ingin menyampaikan suatu warning atau suatu peringatan ke sobat-sobat sehat ya, terutama yang demen banget nih sama yang namanya minuman jeruk. Oke. Nah, kenapa? Karena di sini juga ada suatu artikel ya, mungkin yang saya bawa dari Kompas ya. Di sini ada suatu saran mungkin ya, kalau saya boleh katakan ya, saran atau mungkin suatu anjuran. Bahkan ada suatu diet yang mengatakan dari ahlinya nih, katanya minum jus jeruk 40 hari ini dapat memberikan suatu manfaat secara emosional dan juga untuk kesehatan. Nah, tentu di sini saya tidak menganjurkan ya diet ini dilakukan atau mungkin untuk orang-orang yang hanya makan jeruk, hanya konsumsi buah-buahan, yang kita juga beberapa waktu yang lalu kita pernah dengar suatu istilah namanya adalah frutarian. Nah, jadi frutarian ini bahkan bukan hanya vegetarian tapi lebih spesifik lagi. Makannya hanya makan buah saja, buah apapun termasuk jeruk yang di sini. Nah, di sini bukan saya mengatakan bahwa jeruk itu nggak sehat, ya. Saya tidak menyarankan untuk sobat sehat untuk konsumsi jeruk, bukan, ya. Tapi adalah cara konsumsinya atau dalam arti keberagaman makanannya. Ini yang kita perlu perhatikan juga, ya. Apalagi kalau kita konsumsi jeruk-jeruknya adalah konsumsi jeruk yang salah. Yang seperti apa itu dok? Nanti akan saya bahas. Tapi di sini tentu dalam arti ini adalah hal-hal yang banyak terjadi secara ekstrim ya. Orang itu kadang kalau kita tahu sesuatu, oh ini bermanfaat dok, ya bukan cuma jeruk sebetulnya, jadinya biasanya akan over itu. Nah, itu yang sebetulnya sobat sehat perlu perhatikan. Nah, tapi kalau kita berbicara soal jeruk sendiri, tentu jeruk ini sebetulnya punya banyak sekali manfaat, punya banyak sekali nutrisi juga. Nah, salah satunya di sini yang ingin saya bahas adalah kandungan nutrisinya, kandungan nutrisi baik makro maupun mikro. Dalam satu buah jeruk yang ukurannya besar, di sini saya ambil dari USDA ya sumbernya, 184 gram satu jeruk tuh ukurannya yang cukup besar, itu punya kandungan nutrisi yang seperti ini, yang bisa sobat sehat lihat ya, bisa di screenshot juga kalau mungkin mau tahu lebih detail. Nah, tentu dalam arti yang saya bahas di sini bukan cuma kalorinya ya, tapi adalah kandungan nutrisi, manfaat-manfaat yang bisa sobat sehat dapatkan dari satu buah jeruk. Nah, di sini saya buat lebih ringkas lagi kalau buat sobat sehat. Apa sih dok kandungan-kandungan yang penting sebetulnya yang bisa saya dapatkan dari jeruk itu apa? Kan banyak banget tuh kandungannya tadi ya, mineralnya, vitaminnya dan lain-lain. Nah, ternyata ya kandungan yang paling besar dalam satu buah jeruk ya, ini
jeruk dengan varietas apapun ya, kita ambil secara garis besar. Yang paling besar ternyata adalah karbohidratnya ya. Dimana dalam satu buah jeruk itu yang tadi dengan ukuran yang besar sekitar 184 gram, kandungan karbohidratnya adalah hampir 22 gram. Nah 22 gram itu termasuk besar nggak dok? Nah jadi mungkin untuk comparisonnya gini ya, nasi mungkin ya buat sobat sehat mungkin lebih relate nih dengan nasi. 100 gram nasi itu kandungan karbohidratnya sekitar 28 gram. Kenapa kok saya tahu? Ya karena saya udah hafal ya. Nah 28 gram dengan 22 gram ya hampir ya. Jadi kalau kita makan satu buah jeruk itu sama dengan karbohidratnya setara dengan 100 gram nasi. Nah jadi untuk supaya sobat sehat ini bisa paham nih. Jadi kalau kita nggak makan nasi, kita makan jeruk. Nah kurang lebih sama tuh sebetulnya. Ya. By the way, kalau karbohidrat ini kan juga tidak hanya satu macam, tapi ada beberapa sub di dalam karbohidrat. Nah salah satu yang paling kita perlu perhatikan memang adalah kandungan gulanya. Nah kalau orang tanya kandungan gulanya bukannya alami dok? Ini kan bukan ditambahkan gula dari gula pasir atau gula aren atau gula coklat. Nah, saya udah pernah bahas nih mengenai kandungan gula dalam buah. Bisa sobat sehat tonton di video yang ini karena saya udah jelaskan, saya nggak mau jelaskan lagi supaya nggak terlalu panjang. Tapi intinya adalah itu perlu diperhatikan karena gula alami di dalam buah itu tetap gula. Nah dan jumlahnya juga relatif tinggi nih, 17,2% itu mungkin sekitar berapa ya? 75% mungkin ya. Ya 75% ya kurang lebih ya. Dari kandungan dari karbohidratnya 75%-nya adalah gula. Kemudian sisanya adalah serat. Kemudian juga mengandung kalium yang tinggi 333 mg, mengandung, nah ini ya yang paling sering diangkat-angkat apanya, vitamin C-nya. Nah, vitamin C-nya memang tinggi jeruk itu. Dalam satu buah jeruk itu sudah bisa memenuhi 100% kebutuhan vitamin C kita. Kok 100% dok? Bukannya kebutuhan kita 500 mg, 1000 mg seperti yang sering kita dengar. Nah nanti akan saya bahas juga. Kenapa kok saya katakan vitamin C 97,9 ini sudah memenuhi 100% kebutuhan vitamin C harian kita. Nah kemudian juga mengandung folat. Ya, folat itu adalah vitamin B9 yang alami. Kemudian juga mengandung kalsium, ternyata dalam satu buah jeruk mengandung kolin, ini juga salah satu bentuk vitamin B, ya jenis vitamin B. Kemudian juga mengandung magnesium meskipun tidak terlalu besar dan juga mengandung lutein dan zeaxanthin sebesar 237 mikrogram. Ini untuk kesehatan mata ya, salah satu jenis karotenoid. Lalu bagaimana dok dengan minuman rasa jeruk? Nah, tentunya bukan itu yang ingin saya bahas sekarang ya. Saya juga udah pernah bahas ya dampaknya apa sih kalau kita itu minum minuman yang berasa-rasa, termasuk rasa jeruk di sini. Tentu dalam arti meskipun kita ini ya sering dengar iklannya, sering baca iklannya, ini terbuat dari jeruk asli, made from real orange gitu misalnya, bahasa Inggrisnya keren gitu. Minuman terbuat dari jeruk asli, betul terbuatnya dari jeruk asli, tapi prosesnya gimana? Kenapa proses itu penting? Karena vitamin C, kalau tujuannya dapetin vitamin C-nya ya, vitamin C itu kalau kena panas itu sudah sangat-sangat terdegradasi. Karena vitamin C itu very sensitive to heat, sangat sensitif terhadap panas. Jadi kalau jeruknya itu diproses demikian rupa jadi minuman rasa jeruk meskipun dari jeruk asli, tetap sudah tidak ada kandungan vitamin C-nya. Belum lagi kalau ditambahkan berbagai macam kandungan-kandungan yang kurang baik. Jadi terbuat dari jeruk asli itu bukan jaminan. Ya, yang kedua adalah mengandung bulir jeruk. Jadi masih ada pulpnya, masih ada pulpa jeruknya. Itu pun juga bisa ditambahkan. Jadi bukan karena ada pulpa jeruknya kemudian kita jadi berpikir wah ini lebih baik gitu. Belum tentu juga. Kemudian tinggi vitamin C, itu udah jelas yang paling sering digadang adalah tinggi vitamin C. Jadi jeruk vitamin C itu udah sangat relate lah gitu. Dimana vitamin C itu kita juga perlu pertanyakan apakah vitamin C-nya vitamin C yang asli ataukah ini vitamin C yang sintetis. Nah, saya juga udah pernah bahas tuh mengenai vitamin C sintetis. Kemudian kaya antioksidan. Sekali lagi, ini adalah antioksidan yang alami atau antioksidan yang buatan, yang difortifikasi. Bahkan antioksidan itu sifatnya juga bisa sebagai pengawet. Ya, kemudian juga yang paling sering diangkat adalah meningkatkan imunitas. Nah, apakah benar? Ya, kalau vitamin C-nya benar bisa, tapi kalau vitamin C yang sintetis, ya tidak demikian efeknya. Jadi minuman rasa jeruk yang selama ini mungkin sobat sehat sering dengar, ya sering dalam arti dapat dengar iklannya, dengar klaim-klaimnya seperti itu.
please dicek lagi kandungannya. Saya memang tidak mengatakan semua minuman itu jelek, tapi perlu untuk kita cek lagi. Jangan cuma asal percaya dari omongan orang ya. Nah, tapi di sini ya kita perlu tahu dulu kalau kita paling besar adalah yang ingin kita dapatkan vitamin C-nya. Berapa sih sebetulnya kebutuhan vitamin C yang kita perlukan dalam satu hari itu? Nah, ini saya ambil dari NIH ya, National Institute of Health. Kebutuhan harian vitamin C kita ternyata tidak setinggi yang kita perlukan, yang selama ini kita dengar butuh 500 mg, 1000 mg, semakin banyak semakin baik. Nggak seperti itu ya. Jadi kalau untuk bayi yang baru lahir nih sampai usia 6 bulan itu kebutuhan vitamin C-nya 40 mg. Kemudian semakin dewasa semakin meningkat ya 50 mg. Ya, kemudian kalau ketika sudah remaja itu kebutuhannya mulai meningkat lagi 75 mg. Kalau wanita 65 mg sampai waktu dewasa ya, kalau kita bicara untuk wanita dewasa itu kebutuhannya 75 mg, sedangkan pria dewasa kebutuhannya adalah 90 mg. Nah, makanya kalau kita ambil averaging nih, termasuk untuk kebutuhannya yang meningkat ketika wanita hamil, wanita menyusui, kita ambil averagingnya itu kebutuhannya antara 75 sampai 90 mg ya, kurang lebih lah ya. Makanya tadi saya katakan sebetulnya satu buah jeruk itu sudah bisa memenuhi kebutuhan vitamin C kita. Nah, sedangkan kita mendapatkan vitamin C itu kan bukan cuma dari jeruk. Banyak sekali makanan-makanan yang kita konsumsi, kalau Sobat Sehat makannya benar ya, yang saya maksud itu kita sudah sangat terpenuhi kebutuhan vitamin C kita dari makanan. Nah, memang beda cerita ya kalau memang Sobat Sehat dalam kondisi-kondisi khusus, misalnya sedang kena sakit ya, yang terutama sakitnya terjadinya karena virus, memang kita bisa mendapatkan efek yang lebih baik, efek yang lebih optimal ketika kita konsumsi vitamin C lebih tinggi. Tapi sekali lagi perlu kita tahu bahwa tidak semua vitamin C itu sama efeknya, tergantung dari sumbernya, tergantung dari bahan komposisinya ya. Tapi kita tidak perlu konsumsi vitamin C semakin banyak kemudian semakin baik, apalagi dari sumber-sumber yang sintetis. Nah, kita sekarang kalau berbicara mengenai jeruk, apakah semua jeruk itu sama, Dok? Apakah kalau kita makan utuh ya, kita mungkin kupas gitu, kita potong-potong, kemudian kita buat menjadi minuman jeruk. Nah, terutama di sini, apakah efeknya sama? Nah, di sini saya ingin bawa dua jenis pengolahan yang mungkin paling mendekati ini ya, paling mendekati yang selama ini sering dikonsumsi. Pertama adalah smoothies. Ya, di mana smoothies ini nanti juga Sobat Sehat perlu tahu, smoothies itu apa sih bedanya sama jus? Ya, yang selama ini kita sering dengar jus jeruk atau mungkin jeruk peras gitu. Nah, itu yang kita perlu tahu nih, perbedaannya di mana sih? Karena sebetulnya cara pengolahan yang berbeda itu juga menghasilkan output yang berbeda juga. Smoothies ini bukan yang karena ditambah susu, kemudian ditambah bahan-bahan yang mungkin yang versatile gitu ya, kemudian jadi yang namanya smoothies. Nggak seperti itu. Smoothies itu simpelnya gini, buah kalau kita blender bersamaan dengan, jadi buah utuh ya, kita blender kemudian kita makan semuanya, tidak disaring lagi. Nah, itu namanya sebetulnya smoothies. Simpelnya kita bilang blending. Ya, blending. Jadi di blend jadi satu tuh. Jadi tidak hanya diambil bagian-bagian tertentu. Sedangkan jus itu yang kita ambil hanya cairannya saja. Makanya saya ditulis di sini adalah ekstrak cairan. Itu adalah jus. Nah, alhasil apa? Ketika kita konsumsi jus, yang kita ambil hanya ekstrak cairannya, yang tersisa hanya gula dan mikronutrisinya. Itu yang paling besar. Sedangkan kalau kita konsumsi smoothies jeruk, yang kita dapatkan adalah seluruh kandungan jeruk. Kemudian bedanya apa lagi, Dok? Kalau kita berbicara mengenai seratnya, memang dalam arti ketika kita konsumsi smoothies, kita bisa mendapatkan seluruh jenis serat yang terdapat di dalam jeruk. Serat larut dan serat tak larut. Sedangkan kalau kita dapatkan dari jus, yang kita bisa dapatkan hanya serat larutnya saja. Bedanya apa lagi? Kalau kita konsumsi smoothies, penyerapan nutrisinya lebih lambat. Kenapa? Karena ada serat tak larutnya tadi. Itu. Sedangkan kalau kita konsumsi jus, penyerapan nutrisinya jauh lebih cepat. Nah, lebih cepat di sini bukan berarti lebih baik ya. Ini kita bukan politik nih kita ngomongnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai penyerapan nutrisi, sebetulnya kalau lebih cepat efeknya apa? Efeknya kita juga bisa memberikan efek insulin kita juga lebih tinggi. Kalau penyerapannya
makanya dia juga lebih cepat. Itu memang side effect-nya atau mungkin downside-nya seperti itu. Nah, kemudian apalagi membantu detoksifikasi lebih optimal di saluran pencernaan. Itu karena dia punya kandungan seratnya lebih kompleks ya. Jadi kalau di pencernaan dia akan lebih baik smoothies. Jeruk ini memang dia punya efek karena penyerapan nutrisinya lebih cepat. Dia untuk restorasi di tingkat seluler kita itu juga memang lebih baik. Ya, lebih kaya mikronutrisi dengan volume yang sama. Tapi efeknya tadi itu kalau kita lebih cepat, dia juga akan lebih cepat turun juga lonjakan gula darahnya. Jadi cepat down kita punya gula darah. Nah, kemudian apalagi smoothies itu membuat kenyang lebih lama. Makanya kalau kita konsumsi yang ini ya, yang di blend jadi satu, itu kita bisa ya kalau dibanding sama jus ya, kita bisa merasakan energi kita lebih stabil lebih lama. Sedangkan jus memang energinya cepat nih, instan. Ya, tapi sama seperti tadi karena penyerapannya cepat, dia juga turunnya juga cepat, memberikan energi yang instan, habisnya juga instan. Nah, itu perbedaannya. Nah, dampaknya apa sih, Dok? Kalau kita sekarang minum jus jeruk peras itu bahasanya mungkin jeruk peras atau jus jeruk yang diambil cuma airnya aja nih, pakai segala macam alat-alat sekarang yang canggih-canggih itu, ada yang slow juicer, ada yang mungkin cold press dan lain-lain yang diambil hanya airnya aja. Dampaknya apa? Nah, ini dampaknya yang bisa terjadi pada kesehatannya sobat sehat. Yang pertama, terjadi lonjakan gula darah yang tinggi. Kenapa? Karena isinya lebih banyak gulanya secara dengan volume yang sama ya. Kita katakan apple to apple nih. Atau bukan, orange to orange nih. Lonjakan gula darahnya lebih tinggi. Karena apa? Karena tadi, karena seratnya yang tak larut sudah diambil lebih banyak. Yang kedua, ini efeknya apa? Berat badannya jadi susah turun. Berapa banyak nih dari sobat sehat yang merasa sudah minum sehat? Saya udah minum jus jeruk nih, Dok, tiap hari. Saya bahkan udah ngurangin makanan-makanan yang nggak bener. Tapi kenapa berat badan saya susah turun? Nah, ini memang salah satunya kenapa? Karena efek insulin yang tinggi ini akan menyebabkan tubuh kita sulit untuk memakai cadangan lemak. Itu makanya itu yang menyebabkan berat badannya susah turun. Yang ketiga, akibatnya karena memberikan energi yang instan, dia juga akan menyebabkan kita turunnya gula darah juga instan. Makanya efeknya akan mengalami yang namanya mudah lapar. Itu. Nah, kemudian belum lagi karena kandungan fruktosanya yang tinggi di dalam buah jeruk, itu juga bisa membebani kita punya hati. Jadinya apa? Fatty liver. Nah, kemudian juga bisa meningkatkan trigliserid karena kandungan karbohidratnya yang tinggi ya. Jadi bukan karena lemak, tapi karena kandungan karbohidrat yang tinggi itu bisa menyebabkan trigliserid kita juga meningkat. Kemudian juga kolesterol ya. Kenapa? Karena kolesterol di dalam tubuh kita itu sifatnya sebetulnya adalah untuk plester, untuk menambah luka. Kalau kita menyebabkan kita lonjakan gula yang terus-menerus tinggi, itu yang akan menyebabkan peradangan di dalam tubuh. Makanya kolesterol juga akan ke sana untuk mengatasi peradangannya. Kemudian juga bisa meningkatkan asam urat. Sudah pernah saya bahas di video ini. Tonton video ini aja. Kenapa kok bisa bikin asam urat? Dan yang terakhir juga bisa menyebabkan pre-diabetes, bahkan sampai diabetes kalau pola makan yang lainnya juga kurang baik. Nah, jadi kalau kayak gitu berarti jus jeruk nggak sehat dong, Dok? Ya, apakah jus jeruk itu nggak sehat? Kita nggak boleh minum jus jeruk. Jadi saya mulai besok saya nggak mau minum jus jeruk lagi. Ya, nggak perlu seperti itu juga. Yang jadi masalah di sini sebetulnya bukan jus jeruknya, tapi apa sih yang membuat jus jeruk itu nggak sehat? Ada 3 hal yang di sini yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah cara konsumsinya. Nah, cara konsumsi tadi itu ya, kalau kita konsumsinya itu kita blend, kita buat smoothies dengan kita jus, mungkin kesannya tidak terlalu berbeda, tapi itu cara konsumsinya udah beda hasilnya. Jadi tentunya dalam arti kalau sobat sehat minumnya jus jeruk atau jeruk peras yang diambil airnya, itu cara konsumsinya udah jelas lebih berisiko. Apalagi kalau yang kedua kombinasi makannya nggak baik. Ya, kombinasi makannya. Jadi kombinasi makan ini minum jus jeruknya sama apa nih? Ya, minum jus jeruk sama makan bakmi ya, atau sama makan nasi goreng, sama makan mie goreng, udah double nih karbohidratnya ya. Jadi udah jeruk itu udah karbohidratnya tinggi, ya gulanya tinggi, makan karbohidratnya masih tinggi lagi, tambah lagi sama kerupuk ya. Itu komplit lah sudah gitu. Kemudian tentu juga jumlah konsumsinya ini juga kita perlu perhatikan. Kalau kita konsumsi satu hari 1 liter atau bahkan lebih dari itu udah jelas berlebihan. Jadi kita konsumsi sewajarnya aja, meskipun sewajarnya tiap orang ini beda-beda ya, tiap orang kebutuhannya. Jadi gimana, Dok? Tips untuk
sehat kalau kita mau minum jeruk. Saya suka nih dok jeruk, gimana caranya supaya saya bisa minum jeruk, saya nggak dapetin masalah-masalah itu, tapi saya membuat saya lebih sehat. Nah, yang pertama tentu adalah konsumsi dalam bentuk yang lebih baik, dalam bentuk smoothies. Kalau misalnya mau buah potong juga boleh, silakan. Tapi kalau misalnya kita mau dicampur sama bahan-bahan yang lain, dibuat smoothies, dicampur sama sayur, boleh, nggak ada masalah ya. Dibuat dalam bentuk smoothies itu lebih baik. Jadi ingat ya, smoothies itu kita blend jadi satu, kita nggak disaring lagi, gampangnya seperti itu ya. Yang kedua adalah hindari konsumsi di antara jam makan. Nah ini penting ya, kenapa? Terutama buat orang yang makannya udah sering, sehari makan 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ini bukan cuma makan berat ya, semua jenis makanan. Artinya apa? Kalau kita konsumsi di antara jam makan, ini akan membuat kita seolah-olah makan lagi. Meskipun judulnya adalah minum jus jeruk, tapi akan dipersif oleh tubuh kita sebagai makanan cair. Itu artinya apa? Jangan kita meningkatkan kita punya lonjakan gula darah terus menerus. Kalau mau minum jeruk langsung aja, nggak usah dijeda antara makan. Itu juga penting. Yang ketiga, buat sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti makan. Nah, jadi buat sobat sehat yang minum yang minum di pagi hari untuk sarapan, misalnya untuk pengganti sarapan nih dok, saya minum jus jeruk aja, atau mungkin untuk pengganti makan malam biar saya cepat kurus, biar saya lebih dietnya lebih sukses gitu. Nah tentunya dalam arti ini juga bisa menyebabkan masalah. Kemudian batasi konsumsi karbohidrat lainnya, itu juga penting ya. Karena apa? Karena jeruk sendiri seperti yang tadi sobat sehat lihat, dari satu buah jeruk itu sudah kandungan karbohidratnya sudah relatif tinggi, bahkan hampir sama dengan sepiring nasi. Nah, dan yang terakhir tentu juga sesuaikan dengan kondisi kesehatan. Ya, karena apa? Karena tiap orang punya kondisi kesehatan yang beda-beda. Itu. Jadi kalau sobat sehat yang mau tetap konsumsi jeruk, konsultasikan dulu ke dokter kalau punya masalah-masalah kesehatan tertentu. Ya. Jadi semoga dengan video ini sekarang sobat sehat lebih paham bagaimana konsumsi jeruk ya, apa dampaknya ya, yang tadi ini yang saya bilang konsumsi jeruknya gimana kalau sobat sehat konsumsi jeruk setiap hari. Ini jeruk yang beneran loh ya. Kalau konsumsi jeruk yang minuman rasa jeruk tadi, tentu dampaknya akan jauh lebih besar daripada kalau kita minum jus jeruk yang beneran ya. Jadi ini efeknya bisa lebih besar lagi daripada masalah-masalah yang ini tadi. Semoga bisa diterima, semoga bisa bermanfaat juga buat sobat sehat supaya makin sehat. Semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you. Nah, dampaknya apa sih dok kalau kita sekarang minum jus jeruk peras, itu bahasanya mungkin jeruk peras, atau jus jeruk yang diambil cuma airnya aja nih, pakai segala macam alat-alat sekarang yang canggih-canggih itu. Yang pertama, terjadi lonjakan gula darah yang tinggi. Yang kedua, ini efeknya apa? Berat badannya jadi susah turun. Nah, yang ketiga, akibatnya karena memberikan energi yang instan, dia juga akan menyebabkan kita turunnya gula darah juga instan. Makanya efeknya akan mengalami yang namanya mudah lapar. Itu. Nah, kemudian belum lagi karena kandungan fruktosanya yang tinggi di dalam buah jeruk, itu juga bisa membebani kita punya hati. Jadinya apa? Fatty liver. Nah, kemudian juga bisa meningkatkan trigliserid karena kandungan karbohidratnya yang tinggi ya. Jadi bukan karena lemak, tapi karena kandungan karbohidrat yang tinggi itu bisa menyebabkan trigliserid kita juga meningkat.